Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita sudah bertalaki gitu ya. Sudah tadarus di waktu subuh. Yang ini merupakan salah satu waktu yang utama di dalam Al-Quran ya, memahami Al-Quran ya. Selain waktu maghrib, yaitu waktu subuh, itu waktu utama untuk senantiasa belajar Al-Quran, dimana kita juga tidak hanya tentu menghilangkan dari value tadarusnya, yaitu dengan mengkaji ayat-ayatnya ya, karena tentu di samping kita tahu cara bacanya, juga tahu maknanya. Yang saya terapkan dulu, atau yang kami terapkan ya dulu di ukhuwah ya, saya pernah dijadikan imam juga ya, dijadikan juga muazin juga di sana ya, sambil bantu marbot ya, di Gria Soloyot ya. Saya terapkan dimana kami ini gitu ya, tiap subuh itu adanya tadarus tuh ya, tiap Sabtu. Kemudian juga adanya juga kuliah subuh tuh tiap subuhnya gitu. Nah, di sini mau digandengin gitu ya, antara tadarus dengan kuliah subuh gitu. Jadi dua-duanya ada. Terus juga enaknya juga seperti di Al-Jariyah gitu ya. Itu enak di Al-Jariyah itu kan, walaupun dipelajarinya satu ayat tiap hari gitu ya, tapi terus tuh ya konsisten gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Nah itu tentu adalah prototipe gitu ya dari apa yang jadi acuan kita. Tentunya tidak hanya membaguskan bacaan Al-Quran ya. Kalau bahasanya itu tidak hanya tahsin bacaannya, tapi tahsin juga perbuatannya gitu ya. Nah, kita baru satu sisi ya, tahsin bacaan kebanyakannya, tapi tahsin perbuatan tidak ada atau jarang gitu ya. Nah, ini tentunya yang menjadi pokoknya itu. Nah, tadi dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 2 itu ya, ada beberapa tajwid ya, yang bisa dibahas ya. Kalau kita lihat surat An-Najm itu kan ya pendek-pendek gitu ya. Jadi simple sebenarnya kalau kita belajar ya. Nggak kayak surat Al-Baqarah ya, Al-Imran ya. Karena itu suratnya, apalagi Al-Baqarah tuh ya, ada yang sampai satu ayat setengah halaman, ada yang satu ayat ya sehalaman ya, satu ayat itu. Beda dengan An-Najm gitu ya, tuh. Ya pendek-pendek tuh. Ya kayak Al-Lail gitu lah, serasanya baca Al-Lail gitu ya. Walaupun ya kalau Al-Lail kan itu setengah halaman lebih tuh ya. Kalau An-Najm itu kan 2 halaman setengah gitu, kurang lebih gitu ya. Tapi itu serasa membaca Al-Lail gitu ya. Serasa membaca Al-Lail kalau dihitung berarti berapa kali itu? Setengah-setengah ya, berarti bisa 5 kali lah gitu, kurang lebih ya. Nah itu, maka sebenarnya gampang mempelajari surat-surat yang qasar gitu ya. Dari surat Qaf sampai An-Nas itu kan qasar gitu ya sifatnya itu. Jadi dibilang
Kalau di surat Qaf sampai surat apa Al-Alaq gitu ya gitu. Atau surat Ad-Duha itu dikatakan juga itu tidak panjang gitu ya. Dan sebagiannya tidak pendek gitu ya gitu. Sehingga ya kita mudah menghafalkannya seharusnya ya. Apalagi sebelumnya itu kan ada beberapa surat sebelum surat Qaf itu kan surat-surat yang sebenarnya nggak terlalu panjang juga ya, kayak surat Ad-Dukhan ya, Al-Jasiyah gitu ya, Al-Ahqaf itu kan gampang, sebenarnya lebih gampang untuk dihafal gitu ya. Nah kalau kita lihat Kalau kita sudah tua susah juga ya tergantung kalau sudah tua mah tergantung, tapi yang penting istiqomahnya. ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas, jangan melihat atau mencari bisanya gitu, tapi melihat kesungguhan kita gitu. Ya. Wan najmi idza hawa. Nah, itu kan ada gunah tuh ya. Wan najmi itu ya. Ada non bertasdid ya, harus diperhatikan tuh ya. Jangan cuman wan najmi. Nah, itu salah itu ya. Tapi harus ditahan. Wan najmi harus ditahan. Wan najmi gitu ya. Gitu. Terus jimnya harus pantul tuh ya. Kenapa harus mantul? Kalau nggak mantul ya konsekuensinya itu pernah dijelaskan ya, di Tarki juga. Kalau misalnya kita baca wan najmi idza hawa gitu ya, nggak mantul itu misalnya, itu pahili nanti ya. Apakah misalnya kalau da tidak dipantul itu apakah da atau ta gitu ya gitu. Gitu. Misalnya kita baca ada, nah itu kan kalau nggak mantul ad, nah itu ta atau da. Nah itu kenapa harus wakolah itu harus gitu itu ada. Kenapa harus wakolah itu gitu. Misalnya ba'id, nah itu kan jelas da kan. Tapi kalau baca ba'id itu da atau tak. Nah itu kenapa harus qalqalah gitu. Jadi kalau cuman baca ba'id, nah itu jadi nggak jelas sih akhirnya itu apakah da atau tak. Jadi harus jelas ba'id. Nah itu jelas itu. Nah itu juga hawa, itu juga ada mat. Jadi baca dua harokat ya. Ma dalla sahibukum wa ma dhawa ya. Ma-nya itu dua harokat juga ya, jangan kelebihan. Ma dalla gitu ya. Atau kita tidak boleh melebih-lebihkan ya. Dua harokat aja. Ma dalla gitu. Dola ada tasdidnya gitu. Jangan sampai ma dola. Nah, itu terlalu cepat juga jadi burung gusuk gitu ya, berasa gerusuk gitu ya, jadi nggak akan jelas ya, nggak akan enak kan. Madolla itu jelas saja, atau kita rada pelan misalnya wan najmi idza hawa ma dolla sahibukum wa ma gawa. Nah itu kan ada mending gitu ya gitu. Soalnya itu juga dua rakaat ya sama. Wama bawa tuh. Nah ini dari kum ke wa, nih, jangan tukar nih. Sohibukum wama, nah, jangan si mimnya itu jadi ke bawah monyong ya. Sohibukum, nah jadi jangan ke bawah monyong gitu. Sohibukum jelas, sohibukum wama bawa. Yang susah itu kalau misalnya si mim fathah dengan waw fathah itu agak berat ya gitu. Itu agak berat. Misalnya apa ya? Ada lah di Al-Quran itu banyak ya. Mawa apa gitu misalnya. Nah itu jangan sampai ketukar mim dengan wa. Itu sama-sama fathah pasti berat tuh. Mawa gitu, jangan sampai ketukar gitu. Terus dua harokat juga. Nah itu kalau menjelaskan dari segi
tajwidnya itu ya, atau sekarang diterapkan namanya tahsin ya gitu. Dan tadi itu sudah dicontohkan ya gimana cara bacanya, nanti bisa dilatih di rumah gitu ya. Nah sekarang kita lanjutkan sedikit tentang tadarus kita juga nih di tentang akhlak ya. Dulu pernah dibahas tapi ya lewat-lewat berapa pekan tuh ya. Saya juga hampir lupa lagi mana yang dibahas tuh ya. Jadi kita terakhir itu membahas doa Nabi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak terkabulkan. Dari riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ini doa Nabi ya. Kemudian juga dihubungkan dengan kemarin itu pembahasan tujuan mempelajari akhlak ya. Yang satu merupakan tujuan diutusnya Nabi. Yang kedua menampik adanya jurang pemisah antara akhlak dengan ibadah ya. Yang ketiga yaitu untuk diamalkan ya. Bukan hanya jadi pembicaraan yang memperbincangkan ya, tanpa diamalkan gitu. Jadi bukan hanya diomongkan tapi diamalkan ya gitu. Nah itu kenapa ini dimasukkan dalam keterangan ini ya? Maka bisa dilihat karena ilmu itu kan disampaikan juga, ilmu itu kan disampaikan, dipahami gitu ya. Tapi kebanyakan ilmu itu tidak menghasilkan hati yang khusyuk pada pendengarnya itu ya. Bahkan hatinya itu tidak pernah puas, tidak pernah qanaah gitu ya. Dan doa-doanya tidak diijabah otomatis itu ya. Maka ini berarti sang penulis ya Ustadz Hamdan Abu Nabhan ini menjelaskan gimana seseorang itu bisa bermanfaat dari segi ilmunya supaya menghasilkan hati yang khusyuk juga jiwa yang qanaah. Itu berat sekali ya, itu jarang sekali ya. Dan doa yang diijabah itu adalah hasilnya gitu. Kata Al-Mubarakfuri ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat diantaranya ilmu yang tidak diamalkan ya, atau ilmu yang tidak aku ajarkan kepada orang-orang. Jadi kalau misalnya dakwah ya, mengajarkan orang, kalau kata Ustadz Nasruddin, kita amalkan dulu baru kita sampaikan gitu ya gitu. Jadi kita amalkan dulu baru kita sampaikan. Jangan kita sampaikan yang belum kita amalkan gitu ya. Ngajak-ngajak tahajud, ngajak-ngajak sedekah, bari henteu gitu. Nah, itu. Ya. Jadi ini si ulama atau si ustadz ini gimana gitu ya, ngajak-ngajak tapi bari henteu gitu ya gitu. Justru harusnya dia yang paling terdepan tuh ya gitu. Yang paling terdepan untuk mengamalkannya dibandingkan jamaahnya gitu ya. Itu semakin ke depan gitu ya. Atau semakin di depan namanya, bahasa motor namanya semakin di depan. Jadi orang yang mengajarkan itu selangkah di depan gitu. Iya, selangkah di depan gitu. Selangkah di depan daripada jamaahnya gitu. Nah itu. Jadi kalau menyampaikan berarti dia yang pertama mengamalkan itu gitu ya. Atau misalnya yang tidak aku ajarkan kepada orang-orang ya. Atau
yang tidak memperbaiki akhlak, gitu ya. Tutur kata dan perbuatan, gitu ya. Atau ilmu yang tidak diperlukan. Itu banyak sekali ya ilmu yang tidak diperlukan. Ilmu hitam, ilmu mistis, gitu ya, ilmu gaib, gitu ya. Bahkan itu mudarat, gitu ya. Itu ilmu yang berbahaya, gitu ya. Atau ilmu yang mempelajarinya tidak dibolehkan untuk dinul Islam, gitu ya. Atau tidak dibolehkan untuk agama, gitu ya. Ya contohnya itu ilmu perdukunan kan, apalagi di-streamingkan ilmu perdukunan tuh. Zaman sekarang itu ada gitu ya. Ilmu perdukunan itu di-streamingkan gitu ya. Aduh, kalau ya. Jawa. Jadi saya juga sampai nemu gitu ya. Namun di Facebook tuh ya. Di Facebook itu ada pamflet ya, isinya tuh tentang ilmu perdukunan. Di-streamingkan tuh, di live kan gitu ya. Aduh. Nah, itu bahaya tuh. Nah, karena itu disebutkan pula ya, dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, pernyataan dalam surat As-Saff yang sudah lewat ya. Pada ayat As-Saff itu menegur dengan keras, takri dan mencela atau taubih ya. Bisa lihat tafsir Fathul Qadir ya. Kenapa? Karena orang yang dia berbicara tapi dia tidak mengamalkan ya. Lima taquluna ma la taf'alun ya. Itu kan adanya teguran ya, dari Allah. Ini terhadap orang-orang yang beriman ya gitu. Karena emang banyak sekali yang gitu. Dan mencela mereka juga gitu. Kemudian juga karena itu disebutkan pula salah satu perkataan hikmah Muhammad bin Al-Fadl yang dia berkata, lenyapnya agama Islam itu karena 4 perkara. Yang pertama, umat Islam tidak mengamalkan ilmu mereka. Jadi ilmunya mereka dapat tapi tidak diamalkan. Yang ngaji gitu ya, ngaji tapi tidak diamalkan gitu ya. Padahal dia rajin ngaji gitu. Nah, ini ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, mereka beramal tanpa ilmu. Jadi beramal terus saja perbanyak amal tapi tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya. Itu juga akan lenyap agama Islam itu dengan itu. Yang ketiga, mereka tidak mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka ingin belajar tapi mereka belajar yang ya kekinian itu kebanyakannya itu ya. Atau belajar hanya belajar itu sesuai hawa nafsu mereka gitu ya. Yang tentang ilmu ini mereka tidak mau, ilmu akidah dia tidak mau, ilmu turos dia nggak mau gitu ya. Mempelajari kitab turos nggak mau dia gitu ya. Jadi ya yang penting yang sesuai dengan zaman sekarang aja gitu kan. Itu juga kurang gitu sebenarnya. Kan dulu udah pernah dibahas ya, ada orang yang bermuamalah tanpa dasar ilmu gitu ya. Tapi ada yang juga berilmu tanpa dasar mempelajari ilmu yang lain juga, yang sebenarnya itu bagian dari Islam gitu ya. Yaitu maka akan lenyap agama Islam juga. Kemudian yang keempat, menghalangi orang-orang dari menuntut ilmu gitu. Dilarang menuntut ilmu atau dilarang dakwah, dilarang ceramah dan sebagainya. Nah, itu juga akan lenyap agama Islam. Bahkan itu kemarin bagus tuh ya, ketika dilarangnya di masjid-masjid tuh ya, kajian-kajian tuh ya, jadi kosong gitu ya, kosong atau tanpa ilmu, yaitu sebenarnya berbahaya tuh ya. Itu akan melenyapkan agama Islam secara perlahan-lahan tuh ya, gitu. Nah, itu untuk murojaah akhlak kita ya. Tinggal satu poin lagi ini ya, yaitu
tentang tujuan mempelajari akhlak. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Insya Allah besok di tema yang lainnya ya. Walafuminkum, barakallahu fikum, walafuminkum ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit asal diisi lah.